Nomor 5. Banyumulok. Banyumulok berada di sebelah kanan Pantai Coro atau lebih tepatnya di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Jarak antara Banyumulok dengan Pantai Coro tidak terlalu jauh. Jika ditempuh dengan berjalan kaki hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, tergantung kecepatan berjalan. Banyumulok jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti air yang naik. Diberi nama begitu karena tempat ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia sehingga ombaknya sangat besar. Ketika ombaknya menghantam tebing, maka air lautnya akan naik ke atas. Tempat ini agak ekstrim karena lokasi tebing Banyumulok berbatasan langsung dengan Laut Selatan Samudra dan tebingnya yang lumayan tinggi serta tidak adanya pasir pantai di dekatnya. Nomor 4. Segoro Alas. Segoro Alas terletak di Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggungunung, Kabupaten Tulungagung. Tempat ini sangat tersembunyi. Sebenarnya tempat ini bukanlah tempat wisata. Nama Segoro Alas berarti segoro yang artinya air laut dan alas yang berarti hutan. Tempat ini merupakan sebuah daratan yang berlubang besar di tengahnya yang di dalamnya terdapat terowongan yang menghubungkan ke Laut Selatan. Jika ke sini harap berhati-hati karena tanpa sadar kita akan melewati di atas terowongannya dan ditutupi semak-semak. Ketika turun ke bawah, Anda akan melihat terowongan yang menghubungkan ke Laut Selatan serta akan nampak hembusan ombak yang ganas dari Samudra Selatan. Sangat tidak disarankan untuk turun jika ombaknya sedang besar karena khawatir ombak yang menerjang bisa mengenai kita. Untuk akses ke sini masih sangat sulit karena harus naik turun bukit dan jalan kaki melewati beberapa jalan bercabangan di tengah kebun warga. Nomor 3. Patok Kebang. Patok Kebang terletak di Desa Jengloharjo, Kecamatan Tanggungunung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Patok Kebang ini berada di sebelah kanannya Pantai Sanggar dan merupakan untuk sampai ke lokasi butuh perjuangan dan tenaga ekstra karena kita akan disuguhi medan jalan yang cukup menguji nyali dan menantang adrenalin kita. Jika kita ingin ke sini, maka harus parkir di Pantai Sanggar lalu berjalan ke kanan naik bukit. Yang menarik dan yang menjadi fenomena dari pantai ini adalah ketika air laut pasang, di mana kita bisa melihat ombak menabrak karang dan menjulang tinggi hingga mencapai 15-20 meter. Namun harus tetap berhati-hati karena terkadang ombaknya sangat besar sehingga bisa menghantam kita ketika kita berada di atas tebingnya. Semua perjuangan yang terbayar saat tiba di lokasi dan menikmati keindahan sekitar pantai. Nomor 2. Kali Pucung. Tebing Kali Pucung berlokasi di Desa Jengloharjo, Kecamatan Tanggungunung, Tulungagung. Tempat ini masih sangat tersembunyi dan dinamakan Kali Pucung karena jika dilihat lokasinya berbentuk seperti aliran sungai atau kali yang menuju Laut Selatan. Namun sekarang tidak ada aliran sungai yang mengaliri daerah tersebut. Ciri khas tempat ini yaitu memiliki 2 kolam mini air asin di pinggir laut dan memang hampir mirip Gedung Tumpang. Hanya saja di Kali Pucung hanya memiliki 2 kolam, kalau di Gedung Tumpang memiliki 8 kolam. Di dalam kolam ini nampak sangat jernih dan ada beberapa lumut tumbuhan laut dan ikan-ikan kecil yang terdampar akibat hempasan ombak air laut. Jika kita ingin berendam di kolam ini harus ekstra hati-hati karena kolamnya langsung berbatasan langsung dengan Laut Selatan Jawa yang terkenal ganas. Dan disarankan untuk tidak masuk kolam ketika sedang pasang karena sewaktu-waktu ombak besar bisa langsung menghempas ke pinggir tebing Kali Pucung. Nomor 1. Kedung Tumpang. Gedung Tumpang berada di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Gedung Tumpang merupakan sebuah gugus karang yang mempunyai beberapa kolam atau laguna yang tercipta secara alami akibat proses alam oleh terjangan arus gelombang Laut Selatan sehingga mampu melubangi batu karang yang terdapat di sana dan pada akhirnya menjadi kolam air asin.
Bentuk laguna Kedung Tumpang pun indah, airnya bening. Dulu wisatawan boleh turun hingga berenang di kolam air asin ini, namun semenjak mulai berjatuhannya korban jiwa akibat terkena ombak pasang saat pengunjung turun dan berenang di kolam ini, maka pengunjung tidak dibolehkan berenang dan hanya boleh turun ketika lautnya tidak pasang. Selain itu, juga ada penjaga di sekitar yang akan memantau para pengunjung demi keamanan bersama. Sampai tahun 2020 ini kira-kira sudah memakan korban sekitar 6 korban jiwa. Maka harus ekstra hati-hati jika ke sini.